Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa kembali dengan saya Eka Purnama di Solusi Pajak Indo di Instagram dan yang akan disiarkan juga di channel YouTube Pajak Smart. Malam ini saya ditemani oleh Santi nih. Apa kabar Santi? Baik, baik Ya, kok. Santi Kok Eka ini apa kabar nih? baik-baik juga. Santi ini seorang yang luar biasa nih. Dia masih muda tapi pengetahuan tentang pajak luar biasa nih. Ya, Enggak lah, kemarin kalah juga lah bang. sama pengalaman kok Eka. Aduh, kemarin kemarin juga baru lulus kan, lulus USKPB ya. Selamat ya. Betul. Thanks Oke, kok, thanks. baik. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau seperti biasa sampaikan disclaimer dulu bahwa apa yang kita sampaikan di sini adalah pendapat pribadi kita masing-masing ya, Santi ya. Bukan Betul. ajakan atau anjuran, bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman tidak boleh menggunakan bagian dari live Instagram ini atau video di YouTube Pajak Smart ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Jadi teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di kantor pajak apabila ingin mengetahui lebih spesifik tentang permasalahan perpajakan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi secara private juga bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04 ya. Baik. Nanti jadi kita share dulu nih, kita hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Kita mau bahas tentang debt equity ratio ya. Debt equity Betul. ratio nanti kita juga akan lanjutkan dengan pembahasan tentang PT Perorangan dan setelah itu kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh tuliskan di kolom komentar. Baik Santi, kira-kira apa ini yang kita mau bahas tentang debt equity ratio ini? Ya. Jadi kalau misalkan kita lapor pajak itu kan kita selalu dengar nih kata-kata 4:1 ya kok ya. Apa sih Ya benar. maksudnya gitu? Konsep 4:1 itu apa? Dan fungsinya apa pada saat kita mau lakukan pelaporan pajak? Ya, kalau kita lihat selama ini sebenarnya debt equity ratio ini kan menurut ketentuan pajak ini maksimal itu 4:1 ya. Ini lebih bagus Mm-mm. dibanding dulu. Kalau dulu itu malah 3:1. Nah, sekarang itu Mm. 4:1, bahkan ada beberapa jenis usaha yang dibebaskan dari perbandingan ini nih. Contoh ada perusahaan Mm-mm. kayak bank itu mereka lembaga pembiayaan itu tidak. Kemudian ada juga perusahaan pertambangan segala macam mereka dibebaskan dari ketentuan 4:1 ini. Tapi untuk perusahaan secara umum ini perbandingan 4:1 ini memang diterapkan dan beberapa waktu yang lalu ada klien juga yang debt equity ratio-nya lebih dari 4:1 itu kena koreksi biaya biaya bunganya ya. Biaya bunganya dikoreksi karena memang kenapa orang menggunakan pinjaman ya biasanya untuk ekspansi bisnis, untuk Mm, betul. melakukan ya supaya bisa lebih liquid lah dalam beroperasi sehingga terkadang itu sewaktu melakukan pinjaman itu perusahaan itu kurang memperhatikan Mm, equity dia itu berapa, equity dia berapa sehingga kebablasan gitu pinjamnya kan. Kalau kebablasan itu betul. kadang-kadang pajak menganggap bahwa ini ada unsur kesengajaan nih, kesengajaan untuk menaikkan interest cost ya, untuk menaikkan beban bunga gitu, Mm, menaikkan benar-benar. beban bunga. Kalau pengalaman Cuma kan Santi gimana? Pernah nggak ketemu yang kayak Cuma kan begini? kadang kadang gini kok, perusahaan melakukan pinjaman itu kan dia akan lebih mudah dibandingkan dia melakukan kenaikan modal. Konsekuensi Betul, legalnya adalah mereka harus ganti akta nih, dan itu butuh cost. Sedangkan kalau misalkan terkait
dia pinjam ke bank, dia kan hanya butuh memberikan syarat-syarat yang diminta oleh bank aja gitu kan. Cuma Ya, berarti konsekuensi dari kalau misalkan hutang dibanding modal melewati 4:1, bunga pinjamannya akan dikoreksi ya kok ya. betul dikoreksi. Jadi karena pajak pajak juga berusaha mencegah orang ini menggunakan pinjaman ini cuma sebagai sejenis tax planning ya, sejenis tax planning. Jadi misalnya nih, sebenarnya dia bisa menambah modal, tapi dia tidak mau menambah modal gitu loh. Nah, ya kan, Benar-benar. dia sudah mampu untuk menambah modal, dia tidak mau menambah modal, dia pakai bunga, dia pakai pinjaman supaya ada beban bunga yang bisa dibiayakan. Otomatis kan untuk setiap beban bunga tersebut itu kan mengurangi keuntungan sehingga pajak yang dibayar ke negara juga pasti berkurang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang disebut equity itu bukan cuma modal saham, Santi. Kan kita tahu kan selain modal saham itu, selain ekuitas itu ada juga tambahan modal di store ya, additional Betul. paid-in capital itu juga masuk ke dalam perhitungan Ekuitas debt ya. equity ratio menambah modal ya. Kemudian juga Mm-mm. laba ditahan. Jadi laba ditahan itu return earning yang tidak ditarik dalam bentuk Mm-mm. dividen itu juga menambah modal di perusahaan tersebut. Jadi contoh misalnya dia ada modal saham misalnya 1 juta, satu miliar lah, modal saham 1 miliar, kemudian ada tambahan modal di store misalnya 2 miliar, berarti ekuitasnya sudah 3 miliar kan, ditambah Betul. mungkin laba ditahannya 7 miliar. Berarti total udah 10 miliar sebenarnya. Jadi, nah kalau total di ekuitas itu 10 miliar, berarti maksimum pinjaman ke bank yang boleh dibiayakan bunganya adalah 40 miliar. Mm-mm, betul. Nah, nanti Berarti kan dicari hutangnya, total rata-ratanya hutangnya lagi. 40 miliar gitu ya kok ya. Betul, totalnya 40 miliar dan kalau misalnya ternyata pinjamannya bukan 40 miliar, contoh 50 miliar, maka Mm-mm. bunga atas selisih yang 10 miliar itu harus dikoreksi Mm-mm. sehingga tidak bisa dibiayakan bunganya. Nah, seringkali juga nih yang harus diperhatikan juga bahwa uang pinjaman dari bank itu kalau menganggur nih belum dipakai, jangan didepositokan. Mm-mm. Karena kalau ya benar, karena kalau didepositokan nanti kena koreksi lagi, dianggap sebenarnya tidak perlu biaya bunga tersebut. Tidak perlu Nah ini hutang itu perusahaan gitu perlu ya kok ya. jaga-jaga. Iya, Ya, ya, ya. Berarti petugas pajak ini cerdik juga nih ngelihat bahwa ini sebenarnya cash flow-nya perusahaan tuh mampu, kenapa dia mau berhutang gitu ya. betul. Dan juga sebenarnya ya ini, jadi mungkin ini yang sering dipakai oleh para pengusaha supaya ada beban bunga yang bisa dibiayakan di dalam laporan perusahaan. Dan ini legal untuk konteks planning seperti ini legal gitu loh. Jadi karena kan sesuai ketentuan perpajakan kan, selama masih 4 Betul, banding satu. betul, betul kok. Terus bagaimana Berarti kalau perusahaannya ternyata gimana, Santi? berarti tadi kita kan ngomongin 4:1, satunya itu adalah ekuitasnya. Nah, ekuitasnya itu Ya. kan berarti total modal plus tambahan yang disetor, tambahan laba ditahan. Berarti perusahaan-perusahaan yang tetap menahan laba, nggak membagikan dividen, itu salah satunya fungsinya gitu ya kok ya? Untuk meningkatkan nilai hutang ya? Ya bisa juga perusahaan nggak bagi dividen karena itu. Tapi kelihatannya bukan cuma itu sih. Kelihatannya karena selama ini mungkin bagi pemegang saham dia merasa uang dana tersebut masih dibutuhkan untuk operasional perusahaan, untuk Hmm, investasi, dan juga mungkin ada pajak dividen yang 10% loh ditarik oleh pemegang saham. betul, betul. Dan mungkin yang kadang-kadang orang awam nih suka salah kaprah dalam arti pada saat dia melihat laba ditahan besar, Mm-mm. konotasinya uang kas dan bank Perusahaan besar. di perusahaan tersebut juga besar.
Padahal belum Betul, betul. tentu laba ditahan besar, bisa saja di bagian aktiva itu sudah berubah menjadi aset tetap kan, fixed Betul, asset, nggak liquid. ya kan? Atau mungkin dalam bentuk piutang, tagihan ke customer. Nah ini kan kalau misalnya laba ditahannya tadi ada 7 miliar, tapi 7 miliarnya dalam bentuk fixed asset misalnya 5 miliar, kemudian dalam bentuk piutang 2 miliar, ya nggak bisa ditarik juga dividennya kan. Betul, betul. Karena kalau dividen kan harus tarik dari bank, nah, harus tarik kas dan banknya. Betul, betul. Sebenarnya banyak variabel ya kok ya. Banyak variabel Ya, yang banyak mempengaruhi variabel dalam sih. bagi dividen. Mm-mm. Ya, makanya buat teman-teman mungkin yang mendirikan PT, ya banyak segi, banyak hal yang bisa kita perhatikan bagaimana kita mengelola perpajakan di perusahaan. Dan ini kita adakan training juga ya, adakan coaching yang teman-teman bisa ikuti juga supaya lebih paham tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pajak dan bagaimana supaya bisa melakukan tax planning dengan cara yang sesuai ketentuan perpajakan gitu Santi. Betul, legal gitu ya kok ya. Jadi Legal, nggak jadi pertanyaan. betul. Ya, Oke, saya oke. rasa sih kalau debt equity ratio cukup ya kita bahas Mm-mm. di sini ya. Mungkin nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain kalau kita bicara debt equity ratio saja, mungkin teman-teman yang lain yang tidak ada hubungannya merasa wah uang uang saya di perusahaan banyak, saya nggak perlu pakai pinjaman kok, Iya, ya kan? betul. Betul, betul, betul. Terus ini juga sekarang kita mau masuk ke PT perorangan nih Santi nih. Mm-mm, mm-mm. Udah kayaknya belakangan ini sudah banyak yang mendirikan PT perorangan ya. Betul, karena PT perorangan kan nggak perlu biaya notaris kok. Iya Cukup benar, tidak perlu cukup biaya murah lah notaris. untuk bikin untuk bikin PT Betul, biaya. perorangan. Ya, kemudian juga PT perorangan ini nggak perlu banyak orang kan, cukup satu orang bisa mendirikan PT perorangan kan. Betul, betul. Nggak perlu kalau sekarang kan kalau sebelum ada PT perorangan itu orang-orang mau bikin PT itu pasti nyari temen tuh. Kadang temennya nggak ada yang mau diajak join. Iya, kadang-kadang karena sebenarnya dengan ketentuan minimal harus dua orang, tidak boleh suami istri, terkadang orang-orang itu jadi sebenarnya mencari celah juga kan, mencari celah dengan mencari temannya, yang penting memenuhi kuota dua orang, Iya, betul. dia memegang saham mayoritas, teman-temannya pemegang saham sangat minoritas kan. Betul. Betul, banyak yang pakai Jadi nomino ya sebenarnya kok ya. tidak beda dengan PT perorangan. Benar. Benar-benar. Terus apa sih kok kelebihan dari PT perorangan ini? Kalau saya lihat sih PT perorangan ini salah satu solusi ya, solusi bagi UMKM, bagi para wajib pajak orang pribadi mungkin yang mau memiliki usaha yang lain dia kan perlu kan Hmm. satu PT yang terpisah dari usaha dia semula. Misalnya seorang WPOP yang dia bergerak di bidang perdagangan pakaian, misalnya pakaian, kemudian dia mau Hmm. menjual misalnya sepatu. Nah, dia kan bisa buka PT perorangan khusus untuk penjualan Jual sepatu sepatu. tadi ya. Kemudian Hmm. mungkin dia mau jual barang yang lain lagi, dia bisa buka PT perorangan yang lain, tidak perlu ada cari tekanan yang lain gitu kan. Betul, betul. Nah, sehingga kan tidak tercampur ya, karena kan mungkin juga kalau dia campur-campur mungkin juga banyak orang kan, terutama di WPOP merasa kesulitan untuk mengatur pembukuan, mengatur rekening bank dia kan. Karena Betul, betul. namanya orang pribadi kan biasa rekeningnya tercampur-campur kan. Bener, banyak Terus rekening ditambah tapi udah campur aduk ya kok ya. betul pindah sana pindah sini dananya kan. Dan juga tidak jelas karena orang pribadi tidak ada pembukuan kan.
Benar, Orang benar. pribadi kan wajib pajak UMKM orang pribadi kan tidak perlu menyelenggarakan pembukuan. Mereka cukup lakukan Betul, pencatatan. Nah, ini juga betul. membingungkan. Nah, terus bagaimana kalau mereka mau lebih rapi ya? Mereka bisa dirikan PT, CV atau PT perorangan, ya kan? Karena Benar-benar di kok. PT, CV dan PT perorangan itu kan harus ada pembukuan kan? Betul, betul. Berarti ini salah satu cara untuk OP yang mau potensi hartanya naik lebih besar. Biasa kan kalau misalkan kita bikin SPT tahunan nih kok, potensi penghasilan kita kan netonya hanya 30% ya kok ya. Ya, kalau biasa kalau kita untuk WPOP memang apa UMKM kan, UMKM Mm-mm, omsetnya sudah dibatasin, keuntungannya dibatasin, sehingga kalau dia mau betul, menambah hartanya kan nggak bisa juga kan, pasti ada betul, limit limit yang dia dijaga nggak bisa lewat itu gitu. Nah kalau betul, betul. nah iya benar, salah satu solusinya ya dengan mendirikan PT perorangan ini. Mm-mm. Ya kalau misalkan orang pribadi ini nih kayak kayak misalkan kayak Ko Eka nih, ini kan konsultan gitu ya, konsultan pajak. Ini boleh nggak kok bikin PT perorangan? Kalau PT perorangan itu sebenarnya bebas, semua boleh dirikan ya. Terutama Mm-mm, kalau kita kan melakukan namanya konsultasi manajemen ya, konsultasi manajemen mm-mm. itu selama KLU-nya masuk dan waktu kita ajukan suket diterima ya berarti kita bisa bisa Mm, menjadikan PT perorangan ini dikenakan pajak PP yang PPh 23. UMKM. Ya, Mm-mm. kita Berarti semua ya, yang menjadi acuan kita adalah esket itu keluar ya kok ya. iya Kalau esket PP itu keluar, 23 nggak kok keluar. esket itu keluar. Betul. Jadi kalau esketnya keluar ya berarti pihak lain kan bisa memotong kita dengan tarif pajak 0,5% kan. Kan Betul syarat betul. syarat kita bisa memotong orang 0,5% itu adalah ada esket. Nah, esket Iya, esket ini melampirkan kan esket. sekarang di DJP online kan sudah online ya, sudah terhubung ya. Jadi pada saat kita input NPWP ini namanya sini kalau dia punya esket baru dia bisa pakai yang kalau di buat unifikasi kan yang Unifikasi. yang 423. 28 ya. Iya, Nah, 4118 423. 42301 itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. seperti itu sih. Mm-mm. Berarti nggak ada tumpang tindih ya antara PP 23 dengan pekerjaan bebas. Karena kan kalau kita lihat di PP 23, pekerjaan bebas itu kan eh, tidak boleh menggunakan PPh final UMKM. Berarti dengan didirikannya PT perorangan, ini jadi boleh ya kok ya? Karena kalau di yang tidak boleh itu kalau WPOP kan dia tidak ada karyawan, dia sendirian ya. Dia Betul. berarti pekerja bebas yang dia tidak mempekerjakan orang lain. Kalau PT itu kan dia ada Betul. karyawannya. Jadi kalau kita baca di penjelasan tentang UMKM itu, siapa yang boleh itu pada saat dia ada mempekerjakan orang lain, dia dia kan sudah Mm, jadi perusahaan kan, sudah jadi PT betul. yang. Nah, kalau kita lihat juga banyak sebenarnya kan orang yang bergerak di bidang jasa, tapi dia punya banyak karyawan yang banyak kan, karyawan yang banyak untuk mengerjakan. Jadi sebenarnya itu sudah bukan pekerjaan bebas lagi kan, karena dia sudah Betul. seperti perusahaan punya karyawan gitu loh. Jadi ada Betul, biaya betul. operasional, ada gaji, ada segala macam gitu. Ya, benar, benar, benar kok. Mungkin Iya. yang sebenarnya kalau kita lihat ini yang masih jadi polemik ya adalah di PT perorangan ini Mm. nanti waktu kita pemiliknya tarik dana dari PT perorangan ini masuk kategori prive atau dividen ini. Nah, menurut Santi Iya, bagaimana? benar-benar. Kalau menurut Santi namanya PT, tariknya jadinya dividen kok, penarikan dana pemiliknya. Iya Karena sih, kalau ya. misalkan kita lihat juga kan, kita boleh menggunakan PP 23 selama 3 tahun, di mana ketentuan 3 tahun itu kan untuk PT. Iya, benar. Saya setuju setuju juga dengan kamu ya. Kalau Mm-mm. misalnya, ya karena sekarang kalau prive kan tidak dikenakan pajak. Kalau kita tarik dividen juga sekarang juga sebenarnya nggak kena pajak kan, asal diinvestasikan 3 tahun kan. Betul, betul, Nah, betul kok.
Kalau menurut saya PT kalau mau tarik dividen, tinggal kita rajin-rajin aja tiap tahun tarik dividen kan. Tapi dividennya Iya, baru betul. kita pakai di tahun keempat, ya kan? Betul. Nah, Betul, tahun betul. pertama kita tarik, kita investasikan selama 3 tahun. Dan Mm. itu tidak dibatasi, boleh didepositokan, boleh di tabungan, boleh di apapun, bahkan dibelikan emas batangan pun boleh kan. Nanti sesudah Betul, tiga banyak. tahun, ya sesudah 3 tahun kita tinggal tarik saja sudah tidak kena pajak dividen kan. Nah nanti tahun Iya, kedua dipakai di tahun kelima, tahun ketiga dipakai di tahun keenam. Jadi tiap tahun tetap aja ada penghasilan dividen yang bisa ditarik dan tidak kena pajak gitu. betul, betul. Lumayan ya kok ya, saving 10%. Ya, lumayan saving 10% dan pemerintah sepertinya memang mendorong orang untuk memakai dividen itu untuk hal-hal yang lebih positif ya, diinvestasikan Betul, kembali. Kalau misalnya ditaruh di bank, deposito itu kan bisa membantu sektor usaha lain yang membutuhkan dana kan. betul, Ya kan tadi betul. kalau ada orang yang perlu debt kan, perlu pinjaman kan, debt equity ratio-nya tadi kan, dia perlu kan. Ada Benar-benar. juga mungkin yang nggak perlu pinjaman. Nah, jadi ini juga solusi ya buat teman-teman sekalian kalau misalnya ada banyak bisnis mungkin bisa pecah ke dalam PT atau CV selain pakai orang pribadi gitu. Benar, benar. Supaya lebih rapi juga ya kok pembukuannya. Jadi kita Betul, menjalankan usaha itu kita tahu berapa net profitnya gitu ya. betul. Kalau pakai orang pribadi tidak ada pembukuan kita juga nggak tahu ya uangnya juga sering kepakai duluan kan, kepakai jadi kita Betul. tidak tahu net profit kita Iya, berapa. Kalau bentuknya PT atau CV apalagi sekarang yang lebih sederhana PT per orang kita jadi tahu karena ada pembukuannya yang jelas. betul. Jadi Kita mau mau ekspansi bisnis juga enak ya kok ya. Kita tahu arah modalnya tuh kemana gitu. betul. Jadi lebih lebih jelas lah pembagian antara harta pribadi dengan harta dari perusahaan. Jadi tidak Mm. tercampur baur ya. Nah, menariknya orang dulu kan gitu ya kok ya, punya perusahaan tapi masih campur aduk nih antara keuangan pribadinya dan keuangan PT-nya, perusahaannya gitu. Iya, Nah ini, ada. nah ini sebenarnya pada saat dia mau betulkan itu kadang yang yang bantu betulin itu agak repot ya kok ya. Tracing Betul, agak transaksinya repot. karena bolak-balik. Betul, uangnya bolak-balik dan yang lebih repot lagi kalau sebelum dirapikan pembukuannya keburu datang SP2 ya, surat perintah pemeriksaan lebih repot lagi itu nanti kan. Bener-bener. Udah nggak Karena ada bukti transaksi, nggak ada pencatat, nggak ada pembukuannya, dan itu biasanya gimana tuh kok ngadepinnya? wah kalau kalau nggak ada semua ya biasa pemeriksa kan akan melihat dari mutasi rekening koran ya. Hmm, Dan biasa ya kalau sudah begitu semua kembali ke pemeriksa pajak ya karena dia punya wewenang, kebebasan untuk menentukan karena kita sebagai wajib pajak kalau tidak bisa menyediakan laporan keuangan yang jelas, tentu dia bisa menetapkan secara jabatan. Nah, tinggal bagaimana kita betul. memberi jawaban atau bantahan atas temuan-temuan tersebut. Hmm, hmm. Ini kayaknya sudah ada pertanyaan nih Santi dari yang nonton IG Live ini dari Bu Lilis Bunyamin. Seandainya komisaris dan direktur sebuah PT yang udah PKP masih boleh buat PT perorangan. Boleh banget Bu Lilis, silakan. Benar kan Santi? Betul. Iya kan? Kalau dia kita karena komisaris direktur sebuah PT yang udah PKP itu banyak juga kan? Banyak loh. Kalau di kita di sini ini banyak satu orang yang bisa jadi komisaris di puluhan PT, Betul, betul satu kok. orang bisa jadi direktur di puluhan PT karena memang PT-nya banyak kan Hmm, dan kan seperti direktur itu kan kebanyakan orang profesional, orang yang mengerti bisnis begitu kan. Sehingga dia dia bisa saya ditempatkan di berbagai
perusahaan selama pemegang saham mempercayai kan. Betul. Jadi, jadi bisa ya Bu Lilis ya. Jadi udah jadi komisaris atau direktur PT yang PKP, boleh dirikan PT perorangan, tidak masalah. Kemudian coba kita lihat. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Coba. Baik, belum ada yang tulis. Kita lanjutkan lagi. Kalau menurut Santi ini PT perorangan ini pembukuannya ribet nggak? Santi ada pegang nggak yang klien yang PT perorangan? Ada kok. Cuma karena PT perorangan masih pribadi dan omset di bawah 4,8, jadi nggak terlalu ribet. Transaksinya juga belum terlalu banyak kan. Biasanya Iya, PT perorangan ini juga kan gaji karyawannya masih di bawah UMP. Jadi di bawah iya, PTKP nih. Kalau misalkan gaji di bawah PTKP kan nihil SPPH 2 SPT PPh 21-nya boleh dilaporkan di masa Desember aja. Betul ya kok ya? betul. Iya, berarti simple lah ya kalau untuk PT perorangan ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai mencoba melakukan pembukuan dengan rapi, kemudian mau coba membuka badan usaha yang terpisah dari wajib pajak orang pribadi, boleh buka PT perorangan. Betul, Ya, betul. Jangan sehingga jangan ini ya, ya jangan takut. Wah, pembukuan susah nih. Padahal sebenarnya PT perorangan simple gitu. Apalagi terkait pajaknya kalau masih UMKM kan hanya perlu setor 0,5% ya kok ya. betul store 0,5% dan kalau dia bekerja sama atau menjadi vendor atau customernya adalah perusahaan-perusahaan badan, contoh nih misalnya ada perusahaan CMT mungkin teman-teman ada tahu ya yang konveksi lah, konveksi Hmm. pakaian jadi. Dia kan mengerjakan proses pembuatan baju dari PT PT lain. Nah, Hmm. PT lain tersebut pasti akan memotong 0,5% dari penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan yang mengerjakan CMT atau konveksi tersebut. Sehingga PT yang mengerjakan pekerjaan itu kalau hanya menerima pekerjaan dari pihak PT lain, maka dia juga tidak perlu repot setor pajak ya kan, dia sudah Betul, dipotong. betul. Betul, Ya, udah disetorin sama orang lain gitu ya kok ya. disetorin sama orang lain, betul. Jadi ini sebenarnya ini PT perorangan ini salah satu solusi juga karena tarif pajaknya lebih Hmm. rendah daripada tarif pajak WPOP ya, WPOP yang sudah bukan UMKM. Nah ini Betul. kalau WPOP itu kan diberi waktu 7 tahun ya. Nah wajib pajak lama nih yang sudah punya NPWP sebelum 2018 nih 7 tahunnya kan berarti berakhir di 31 2024. Desember 2024 ya. Berarti mulai Betul. 1 Januari 2025 kita belum tahu nih ada perubahan peraturan apa tidak. Betul. Gimana kelanjutannya juga kita masih nunggu aturan terbaru kalau misalkan ada ya kok ya. Betul, karena kalau sudah memakai tarif PPh normal itu, Santi tahu sendiri kan, itu tarifnya tinggi banget kan, Berlapis-lapis ya tinggi kok. sekali. Udah Wah, tinggi berlapis-lapis. sekali. Berlapis-lapis, bahkan banyak, ini bukan PT perorangan, banyak PT-PT yang dulu menggunakan 0,5% saat mereka beralih ke tarif normal, yang kalau PT kan kalau PT UMKM kan masih boleh pakai tarif 11% ya. 22% Betul. dikali 50%-nya kan. Nah, Betul. 11%-nya dari profit aja itu kenaikannya luar biasa dibanding waktu mereka masih bayar 0,5%. Betul. Karena perbandingannya dari 0,5% jadi 11% itu pengusaha udah ngelihatnya wah gross profit saya berkurang nih gitu. Betul. Dan iya, dan
Dan kadang-kadang karena sudah terbiasa bayar 0,5% waktu meningkat kaget gitu kan, kaget. Dan juga, Betul. nah sebenarnya sebenarnya sih kalau tarif pajak 11% ini untuk bisnis-bisnis yang mengandalkan omset, kemudian marginnya tipis. Nah, pembukuan ini sebenarnya lebih baik daripada 0,5% untuk Benar. yang margin margin profitnya tipis ya. Tapi kan sekarang kalau kita lihat justru banyak orang ya, terutama teman-teman kita yang jualan online gitu ya, di Benar. Shopee, di Tokopedia ini kadang-kadang karena tingkat persaingan yang tinggi mereka tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan kadang-kadang mungkin profitnya terlalu tipis gitu loh, profitnya terlalu tipis Betul. misalnya cuma 1% profitnya. Betul. Kalau profit satu Betul. persen berarti dia harus sharing profit dengan pemerintah kan, 0,5% Iya, untuk dia, betul. 0,5% untuk pemerintah. Sedangkan dia mungkin Betul, masih betul. harus mengeluarkan biaya operasional dan lain-lain kan. Benar-benar. Tapi ya gitu, kalau namanya pengusaha dia yang penting barangnya laku lah, yang penting barangnya keluar gitu, nggak mandek. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih, Santi coba kita baca nih dari Ibu Emilia Ko. Malam Pak Eka, kita OPPKP punya cabang. Kalau mau PKP yang dicabut karena mau dialihkan ke PT atau PKP yang saya tanyakan, apakah penutupan PKP OP cabang dan pusat yang diperiksa laporan keuangan hanya laporan PPN-nya saja? Kalau OP-nya PKP ya, OP-nya PKP punya cabang. Kalau mau PKP dicabut karena mau dialihkan ke PT atau PKP, ya saya tanyakan apa penutupan PKP OP cabang dan pusat yang diperiksa laporan keuangan hanya laporan PPN-nya saja. Kalau pencabutan pengalaman saya kalau pencabutan PKP itu yang diperiksa all tax ya, untuk all tax. Betul, Mas biasanya. Santi bagaimana Biasa, Santi? betul, betul, Kak. Biasanya petugas pajak itu minta semua laporan, semua rekening yang kita punya tuh. Nah, nanti nggak hanya terkait dengan penjualannya aja yang dicek. Semua-semuanya dicek biasanya. Betul, karena dia juga mau memastikan kan pada saat jadi PKP apakah ada PPN yang belum omset yang belum dikenakan PPN, kemudian Betul. apa ada pemungutan atau pemotongan PPh yang belum dilakukan. Jadi pada saat kita diperiksa umumnya periksa all tax ya. All tax juga untuk tahu kan kenapa kita mengajukan pencabutan PKP. Pencabutan PKP kan hanya bisa dilakukan kalau memang omset kita sudah di bawah batas minimal PKP yang 4,8 miliar 8 kan. M. Iya, Betul. 4,8 miliar. Sehingga kalau misalnya nih WPOP-nya tahun sebelumnya masih di atas 4,8 miliar, terus tahun depannya tiba-tiba dibikin nol, mau pencabutan belum tentu disetujui. Pengalaman saya sih begitu. Kalau pengalaman Santi bagaimana? Ya sama sih kok. Karena kan mereka lihat perubahan yang signifikan itu mereka akan ngecek mendalam malah nih. Kalau misalkan dilihat dari omset yang tadinya di atas 4,8 terus tiba-tiba nol itu kan menjadi pertanyaan. Biasanya mereka akan cek lagi nih rekening korannya, mutasi mutasi kreditnya terutama ya kok ya. Apakah ada Iya, omset makasih. yang belum terlapor gitu. Betul. Ada aliran-aliran dana yang mencurigakan tidak kan? Biasa seperti itu. Apakah itu bagian dari omset atau apa? Betul. Ya, ya demikian Bu Emilia Ko. Ada pertanyaan lagi dari Earplug Store. Untuk hibah antar saudara, apakah harus melalui orang tua sehingga tidak terkena pajak progresif? Sebenarnya tidak ada yang istilahnya pajak progresif ya. Kalau hibah antar saudara itu kenapa lewat orang tua? Karena yang boleh memberikan hibah dan tidak dikenakan pajak adalah garis lurus 1 derajat, ya kan? Betul. Nah, garis lurus 1 derajat. Tapi itu hanya untuk pajak penghasilannya saja, pajak penghasilannya saja. Kalau misalnya rumah kan itu tetap harus ada bea-bea yang lain ya, BPHTB, Betul. segala macam. Itu kalau tidak salah itu masih tetap ada 50% ya, 50% kan tarifnya kan, dari tarif normalnya kan. Ya, jadi
kalau hibahnya dibolak-balik seperti itu, saya rasa tidak. Kalau untuk BPHTB dan lain-lainnya mungkin nggak terlalu, tetap uang yang dikeluarkan kemungkinan sama. Ini hanya untuk secara pajak penghasilan ya, PPh yang di SPT Badan saja ya, sehingga tidak dianggap penghasilan kalau Hmm. hibah dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Karena kalau antar saudara sebenarnya tidak boleh hibah kan. Betul, jatuhnya hadiah ya kok ya. Hadiah atau biasa orang lakukan itu sebagai jual beli ya. Jual beli karena toh Betul. tidak bisa dapat pembebasan BPHTB, tidak bisa, tidak dianggap, dan harus bayar pajaknya juga normal. Kemudian juga kita di SPT juga isinya harus di penghasilan lain-lain, tidak boleh hibah kan, karena itu bukan dari garis lurus kan, garis lurus satu derajat kan. Ada pertanyaan lagi dari JK55LH nih. PT Perorangan omset di bawah 4,8 miliar, tapi impor sendiri dan pakai kargo borongan. Apa aja pajaknya ya? Kalau impor borongan biasanya tidak bayar pajak ya. Betul. Dibayarin sama PPJK-nya ya, sama ekspedisinya ya. Betul. Tapi Betul. mungkin juga under value kan, under value atau juga tidak jelas barangnya biasanya kan. Benar. Ya, tapi ya itu sekarang ini mungkin kita perlu lebih rapi ya dalam hal ini ya. Karena sekarang juga mungkin ke depan impor borongan seperti ini ke depan makin sulit untuk dilakukan ya. Makin sulit untuk dilakukan karena pasti dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan lebih tertib dalam hal ini. Jadi mungkin sebaiknya boleh lakukan impor secara resmi ya. Kalau impor secara resmi itu kan ada unsur PPh 22 impor, kemudian PPN impor dan bea masuk kan. Betul. Walaupun yang impor bukan PKP PKP. kan tetap ada harus bayar PPN impornya kan. Betul, betul. Nah, cuma waktu Yes. jual nanti dia tidak perlu keluarkan PPN keluaran saja. Ya, betul. Nanti sebenarnya biaya biaya pajak yang dikeluarkan kan boleh kita akui sebagai biaya persediaannya ya kok ya. Jadi menambah Iya, nilai persediaan. iya betul, menambah HPP gitu kan. Mm. Ya, dari Bu Lilis Benyamin. Terima kasih Pak Eka dan Bu Santi. Wah, ada ucapan terima kasih dari Bu Lilis nih. Kemudian dari Bu Emilia Ko, terima kasih untuk pencerahannya Pak Eka. Terima kasih juga. Nah, kita kembali nih. Ini jadi saya lihat ini impor borongan ini masih sering dilakukan ya oleh teman-teman ya. Tapi mungkin ke depan akan makin sulit ya dilakukan ya karena akan semakin banyak tertib. Pengalaman Santi beberapa waktu terakhir ini saya banyak dapat info bahwa banyak yang di PKP kan, banyak yang dijadikan PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak nih. KPP. Iya, Terkait oleh ini kok, KPP. terkait impor ini. Enggak sih, mungkin kayaknya sih karena temuan-temuan data omset dan lain-lain sehingga banyak yang dijadikan PKP. Jadi buat teman-teman juga ini perlu perhatikan nih karena sekarang kan transaksi perbankan semuanya sudah terbuka ya sehingga DJP lebih mudah kan akses datanya kan. Dan Betul, betul. sejak Apalagi untuk yang pengusaha jualnya di online di marketplace ya kok ya. Itu gampang banget untuk dicari datanya. oh iya benar sekali itu kalau jualan di marketplace di online itu ya sudahlah itu lakukan pembukuan dengan rapi lah karena percuma juga ya karena semua datanya ada gitu loh. Dan bahkan pengalaman saya kemarin itu waktu mungkin Santi ada tahu juga itu waktu kemarin kita PPS kemarin kan banyak data-data yang dikirimkan oleh Dirjen Pajak ke para wajib pajak kan. Kalau yang jualan online itu dikirimkan data penjualan bulanan, Iya betul kok. penarikan bulanan,
betul. nama merchantnya di mana, nicknya berapa. Jadi satu nick kalau punya banyak merchant ketahuan juga itu penarikan apa Mm-mm, omset tiap bulan penarikannya ketahuan semua itu luar biasa ditarik ke rekening manapun ketahuan gitu. betul. Karena kan mereka udah pakai digital ya kok, apalagi DJP udah banyak kerja sama perbankan juga, mereka akan gampang sekali untuk tarik data keuangan kita gitu. Ya memang memang mudah sekali ya sekarang dan terutama banyak yang masih banyak orang yang masih meremehkan misalnya ya bahwa dia belanja dari orang lain nih belanja dari orang-orang lain contoh dia diminta KTP atau NPWP dia dikasih dan memang harus Betul, kasih sih harus kasih kan nah benar. tapi mereka tidak sadar gitu bahwa pada saat mereka berikan data-data NPWP dan KTP itu maka data mereka kan oleh pengusaha yang PKP pada saat dia laporkan SPT PPN nama-nama itu kan diinput semua Betul, sehingga betul kok. DJP sekali sortir data keluar semua misalnya kita beli dari 10 tempat dengan NPWP kita ya keluar semua total omset pembelian kita Betul. kan kalau misalnya kita belinya misalnya belinya 2 miliar, lapor omsetnya 500 juta ya ketahuan ya. Ketahuan Betul. kita ada yang tidak kita laporkan, ya kan? Benar-benar kok. Kemudian juga terutama nih banyak teman-teman kita nih, sales-sales nih, sales-sales yang sales-sales bahan, sales-sales spare part nih, ya kan? Atau Mm-mm. sales-sales bahan bangunan nih. Kadang-kadang kan dia tawarkan ke toko, toko transfer ke rekening dia atau misalnya nah jadi sales-sales ini kan baru sales ini bayar ke perusahaan dia nah ini kan jadinya akan kelihatan bahwa para sales ini omsetnya besar ya kan Betul. Padahal cuma uang titipan ya kok ya. tapi belum tentu juga sih Santi memang kadang ada uang titipan tapi kadang-kadang ini Mm-mm. sales ini kan ngambil margin nih Benar-benar. pada saat dia Benar. ngambil margin pada saat dia ambil margin sebenarnya itu kan sudah jadi omset dia contoh misalnya barang dia jual ke toko 1.000 ya kan? Iya. Tapi dia ambil dari pabrik 950. Nah, Mm-mm. waktu dia laporan pajak itu yang dianggap omset kan 1.000 karena dia sudah ada ambil margin kan. Sistemnya itu Betul, kan betul. kalau sudah ambil margin kan berarti itu omset omset murni dia. Dia tidak bisa laporkan Iya. omset dia hanya 50 kan selisihnya. Tidak Betul, bisa betul. begitu. Nah, ini yang kadang-kadang Betul. para sales-sales yang sales-sales besar ya yang mereka tidak sadar akan hal ini gitu. Nah, Berarti harusnya kemudian para ada sales pertanyaan ini bikin bikin PT perorangan ya kok ya. Supaya lebih jelas data-datanya. ya, ya boleh juga sales ini bikin PT perorangan kan. Nah, dia bisa ini. Ada pertanyaan lagi nih dari JK55LH. Persiapan untuk 2 tahun lagi saat UMKM akan selesai PPh 0,5%. Kita mesti siapin apa aja sekarang. Mungkin harus mempersiapkan diri untuk bayar pajak ya. Betul. Iya kan? Mempersiapkan diri untuk bayar pajak atau kita tunggu nanti 2 tahun lagi peraturannya apa. Karena sekarang kita juga belum belum tahu ya kita masih menebak-nebak kan apa yang kita nggak bisa menebak-nebak 2 tahun lagi mau keluar peraturan seperti apa ya kan Betul. sekarang aja ada keluar ketentuan PPN yang baru ya ketentuan PPN yang baru Mm-mm. yang kita juga belum belum tahu ya tentang yang PPN final dan juga yang untuk tarif tertentu ya 1107 itu ya put ya Yang 1107 PUT. put ya Heeh. ya PUT ya mungkin nanti minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya ada update dari pemerintah kita baru tahu ya. Iya, betul. Nah ini kalau, nah menurut Santi ini pengalaman Santi ini pembukuan itu penting nggak sih buat satu badan usaha? Penting kok, Misalnya penting banget. untuk penting banget misalnya untuk menghadapi pemeriksaan pajak atau bagaimana gitu. Iya, betul. Karena kan pada saat kita diperiksa, Fiskus itu akan minta dokumennya kok. Minta dokumen transaksi, minta dokumen pencatatan, sampai ke GL gitu kan. Bagaimana kita membuktikan apa yang kita laporkan itu udah benar kan dengan ada dokumentasi. Jadi itu perlu perlu rapi ya, perlu rapi, jangan berantakan. Iya benar-benar. Jadi ini
Ini perlu ya, kalau kita dengan bukti-bukti yang kuat, kita juga waktu pembuktian ke saat pemeriksaan, saat kita keberatan, banding pun kita enak kan. Jadi nggak, tidak apa ya, tidak akan mudah dikoreksi Mm-mm. oleh fiskus ya. Nah, terus gimana Santi pengalaman selama beberapa bulan ini di pengadilan pajak nih? Ya itu tadi kok, sebenarnya di pengadilan itu kan kita apa ya, membuktikan bahwa yang kita lakukan selama ini tuh udah benar gitu. Nah, pembuktiannya melalui dokumentasi, mau kontrak kerjasama, transaksi, invoice, pembayaran, voucher-voucher itu diperlukan gitu. Ya, jadi buat teman-teman semua, jadi di Indonesia ini kita di pajak juga banyak level ya, banyak level dalam arti mulai dari pemeriksaan. Pemeriksaan itu yang biasa kita kenal dengan SP2 ya, SP2 Kedua, bukan betul. SP2DK. Kalau SP2DK itu kan baru permintaan data dan penjelasan atas temuan-temuan lah dari KPP. Mm-mm. Kemudian kalau SP2 itulah yang biasa kita kenal sebagai pemeriksaan ya, pemeriksaan yang biasa kita disuruh siapkan dokumen segala Betul. macam itu, ya kan. Kemudian lanjut kalau kita itu kan kita bisa kalau tidak setuju dengan SPHP-nya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kan kita bisa tanggapi dan kita bisa ajukan keberatan juga ya Santi ya. Betul. Benar ya. Betul. Cuman kalau ajukan keberatan ini kadang-kadang ada teman-teman yang juga mungkin telat ya. Itu kan harus Mm-mm. diajukan dalam waktu tiga bulan kan ya Santi ya. 3 bulan. Mm-mm. 3 bulan kan nggak boleh lewat. Jadi buat teman-teman yang menghadapi pemeriksaan juga jangan itu. Karena kemarin saya sempat ketemu orang itu dia ada hasil pemeriksaannya udah keluar sampai surat paksa, dia tanya ini masih bisa lakukan apa gitu. Masih bisa lakukan apa? Bingung juga kan kita jawab kan. Iya Bisa betul. lakukan apa? Karena udah lewat waktunya gitu loh. Benar. Sedangkan untuk proses sampai pengadilan pajak juga ada waktu yang harus dipenuhi kan ya Santi ya. Betul, betul. Kalau di pengadilan pajak itu harus berapa lama Santi itu maksimum? Kalau Kayaknya pengadilannya 1 tahun, pengadilan pajaknya 1 tahun. Kalau cuma mesti diajukan 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan enam setelah terbit bulan ya. Iya, SKP-nya harus diajukan. iya, iya. Proses waktunya 1 tahun ya. Berarti sebenarnya pengadilan pajak dan pengadilan yang lain juga sebenarnya proses waktunya rata-rata sama ya. Kayak misalnya kita Mirip ya kok ya. berperkara, iya, kita Mm-mm. berperkara di PT UN, Tata Usaha Negara juga biasa. Kalau PT UN kayak lebih cepat ya. PT UN biasa 6 bulan selesai. Kalau pengadilan negeri mungkin kita berperkara bisa sampai 1 tahun gitu kan. Nah, Mm, tapi kan itu masih ada tingkatan-tingkatan selanjutnya kan, masih bisa ajukan benar. banding segala macam. Jadi ya sebaiknya rapi ya, rapi lakukan ketentuan pajak dengan benar ya supaya nggak usah melewati proses-proses yang apa berbelit-belit begitu ya. Betul, kalau selain selain makan waktu, makan biaya juga tuh. Betul, ya juga. Ada Pak Billy Chan, Pak pertanyaan saya terlewat, boleh ditulis ulang Pak? Kayaknya tidak ada pertanyaan Pak Billy Chan. Pak Billy Chan pertanyaannya apa ini? Nanti saya coba. Saya scroll sih belum ketemu. Billy Chan. Billy Chan. Iya Pak Billy Chan boleh tuliskan ulang di kolom komentar pertanyaannya. Nah, yang mungkin kita bahas bahas lagi tentang yang tadi ya. Nanti sekarang sekarang ini kan banyak orang yang tidak mau jadi PKP ya, walaupun sebenarnya kalau jadi PKP sebenarnya juga
beban pajaknya harusnya tidak naik banyak ya, karena PKP kan hanya dikenakan atas selisih keuntungannya. PPN kan hanya dikenakan Betul, atas selisihnya saja, karena ada pada saat kita jadi PKP kan kita ada mekanisme pajak masukan, pajak keluaran ya, betul. dari Jadi Santi ya. kita sebenarnya, betul sebenarnya kita mungkin pengusaha mikirnya kalau misalkan dia PKP dia mesti tambah biaya 11% ya kalau untuk bayar PPN. Padahal kan pada Iya, saat kita beli ada PPN itu boleh dikreditkan. Jadi bisa jadi pengurang betul, sebenarnya. betul. Cuman memang yang jadi masalah terkadang adalah seorang pengusaha PKP membeli dari non PKP. Nah, inilah yang jadi akhirnya dia harus tambah 11% kan Betul, waktu dia jual kan. betul, Karena betul. PPN masukannya nggak ada kan. Mm-mm. Jadi kita juga ada buka kelas coaching ya, Santi ya. Kita ada Betul, buka live kelas coaching coaching. yang bisa teman-teman ikuti. Kira-kira kita bahas apa aja itu di kelas coaching, Santi? Banyak sih kok kita bahas tax planning, terus bagaimana penyusunan SPT tahunan. Kalau untuk orang pribadinya, kita lihat potensi kenaikan hartanya itu bagaimana. Jadi kita susun SPT itu nggak asal lah gitu. Jadi nanti Iya. kita kasih arahan-arahan lah bagaimana penyusunan Jadi yang baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan gitu. nanti mereka pun bisa menyusun SPT sendiri tanpa perlu konsultan ya. Benar ya? Seperti Betul. itu ya, Santi ya. Ya, jadi kita Betul. akan ajarkan cara-cara membuat pembukuan dengan benar, dengan rapi, kemudian bagaimana pengisian SPT dan bagaimana harus melakukan pemotongan, pemungutan dan lain-lain ya. Jadi nanti mereka bisa jadi expert juga ya di Betul kok. pembukuan maupun Ah, pajak ya. Jadi tidak perlu tergantung dengan orang lain, benar ya Santi ya. benar, paling tidak dia bisa melakukan pembukuan untuk perusahaannya sendiri. Iya, nanti nanti kita akan masukkan paket-paket yang kita ada di IG ini ya. Kita nanti masukkan Mm, juga ya di IG ini biar teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk ikut bisa bergabung untuk belajar bersama dan program ini untuk 1 tahun ya Santi ya. betul. Ya ada Terutama ini ya kok ya. pertanyaan. Oh, ada ya Kenapa? pertanyaan. Sebenarnya Eh, terutama live coaching ini untuk mekanisme potong pungut ya kok ya. Karena kan potong pungut ini banyak banget jadi potensi pajak pada saat pemeriksaan. ya benar, potong-potong pungut ini biasa yang jadi potensi yang terbesar ya, potensi terbesar dalam pemeriksaan karena mungkin ketidaktahuan seseorang waktu dia mengadakan pencatatan, waktu dia bertransaksi dengan vendor-vendornya yang menyebabkan dia tidak memotong PPh ya. Biasanya ini Betul. terutama yang sehubungan dengan pemberian jasa oleh pihak lain ya. Ini Mm-mm. temuan ya. Kita kita kalau pemeriksaan sering ya ketemu yang kayak kayak begitu ya, dikoreksinya luar biasa ya. Iya, pasti ketemunya di situ kok potensinya. Iya, ketemunya di situ ya. Benar-benar. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Jadi live Instagram ini kita adakan setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Terima kasih juga loh Santi yang malam-malam Siap masih mau kok. menemani kita bersama di tempat ini untuk sharing-sharing pengetahuan pengalamannya nih selama Mm-mm. selama ini handle klien di kantor pajak. Selama beberapa bulan ini klien-klien apa aja nih, sektor usaha apa aja nih yang banyak diperiksa nih Santi? Umum sih PK para PKP itu udah pada kena periksa lah kok. Tapi yang anehnya itu sekarang UMKM pun kena periksa. UMKM Padahal ya, kalau UMKM kenapa? iya kena periksa. Padahal sebenarnya dari segi omset kan mereka udah final gitu ya. Cuma kayaknya
Fiskus ini kejar dipotong pungutnya sih kok. Iya, kalau misalnya UMKM dan dia sudah rapi laporkan omsetnya ya potensinya cuma dipotong pungut. Tapi potong pungut pun sebenarnya Iya, kalau UMKM yang benar-benar UMKM diperiksa sebenarnya potensinya juga nggak terlalu besar kan? bener, Nggak bener terlalu kok. besar kan? Kecuali dia ada biaya sewa dia belum potong PPh. Nah itu 10%, itu tarif yang Betul. cukup besar kan di situ kan. Yang Kalau lain cuma 2% ya misalnya kok ya. ya yang lain-lain cuma 2% kan. 2% Mm-mm. sebenarnya potensinya nggak terlalu besar juga ya. Kecuali mungkin yang besar malah kalau menurut saya malah pemeriksaan di OP UMKM ya. Iya, di Karena OP. OP UMKM ini kan kadang-kadang sebenarnya mereka sudah bukan UMKM lagi, tapi mereka masih bermain di level UMKM, sehingga pada saat kena, mereka dari UMKM langsung loncat jadi non UMKM dan jadi Betul. PKP kan. Nah Betul, ini betul. yang besar kan, Betul. temuan-temuan yang bisa jadi besar. Nah ini juga kan yang kita akan training, kita akan coach untuk Betul. para wajib pajak supaya jangan kena seperti begini. Benar-benar kok. Baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita mau akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua dan juga terima kasih Santi untuk kehadirannya malam hari ini sudah memberkati kita semua nih, udah sharing ilmunya, sharing pengalamannya sehingga bisa menambah wawasan teman-teman mengenai masalah perpajakan dan di lain kesempatan saya tetap undang kalau Santi sempat ya Siap. Santi ya, supaya kita bisa Siap, siap. Thank you kok, Rifki. sharing-sharing nih dengan teman-teman kita semua. Mm-mm. Ya, oke, Boleh, boleh. selamat malam, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang, Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi langsung juga bisa di www.lembagabantuanpajak.com ya. Terima kasih. Selamat malam.